Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perencanaan keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, yang pertama itu ada planning. Untuk membangun sebuah bisnis, pastinya kamu membutuhkan perencanaan yang matang, apalagi mengenai hal krusial seperti keuangan. Nah, dalam perencanaan, keberadaan manajemen keuangan akan membantu kamu dalam mencapai tujuan finansial perusahaan. Biasanya perencanaan ini berisi detail-detail mengenai metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dilakukan agar segala aktivitas perusahaan dapat lebih terarah. Dengan adanya perencanaan. Kamu pun akan merasakan banyak keuntungan, diantaranya yaitu mengontrol alokasi kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Dalam penggunaannya, kas harus dikelola dengan baik melalui perencanaan. Tanpa adanya perencanaan, penggunaan kas bisa tidak terkontrol dan tentunya merugikan perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Perencanaan keuangan dapat menjadi jembatan dalam meningkatkan produktivitas perusahaan, misalnya dengan mengalokasikan dana untuk menyelenggarakan kegiatan yang belum pernah dilakukan. Jika hal ini terus dilakukan, performa perusahaan beserta keuntungannya pun akan meningkat. Biasanya perencanaan ini dilakukan bersama divisi lain seperti human resource atau pengembangan internal. Yang kedua, ada alokasi dana. Alokasi dana adalah penyusunan anggaran secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan berlaku dalam suatu periode tertentu. Budgeting dapat mencegah penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan perusahaan. Fungsi budgeting manajemen keuangan juga memiliki keuntungan lainnya, yaitu mengetahui sumber keuntungan, menjadi pedoman kerja, membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada pengendalian. Dalam manajemen keuangan, controlling adalah proses evaluasi serta perbaikan terkait keuangan perusahaan. Saat perusahaan mengalami masa kritis pun, fungsi controlling dapat membantu perusahaan menemukan cara yang tepat untuk mengelola dana darurat. Selain itu, fungsi yang satu ini juga memiliki keuntungan lain seperti menjaga keuangan perusahaan agar tetap sehat, memastikan keuangan perusahaan dengan akurat, membantu penyusunan anggaran. Selanjutnya ada pemeriksaan. Auditing merupakan proses pemeriksaan keuangan perusahaan. Pada fungsi manajemen keuangan yang satu ini, perusahaan dapat mengetahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Di samping itu, dengan adanya auditing, perusahaan juga kerap merasakan berbagai keuntungan. Di antaranya yaitu membantu menemukan sumber dana, membantu mencapai tujuan keuangan, meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas. Yang kelima itu ada laporan. Fungsi tanpa adanya laporan keuangan yang jelas, sebuah perusahaan pun tidak akan bisa berkembang. Reporting dalam manajemen keuangan sendiri adalah proses membuat laporan yang bertujuan untuk mengetahui data-data pemasukan serta pengeluaran pada periode waktu tertentu. Beberapa keuntungan reporting dalam perusahaan yaitu membantu dalam pengambilan keputusan, mengevaluasi kinerja perusahaan, membantu memperoleh investor. Berikut ini ada juga contoh yang konkret. Yang pertama yaitu proyeksi penjualan. Salah satu aspek penting dalam perencanaan keuangan usaha adalah proyeksi penjualan. Sebagai informasi, proyeksi penjualan merupakan perkiraan penjualan yang dapat dicapai sebuah perusahaan selama periode tertentu. Kamu bisa membuat spreadsheet yang memproyeksikan penjualan bisnismu selama 3 tahun ke depan. Buat kolom yang berbeda untuk penjualan tiap bulan untuk tahun pertama. Untuk tahun-tahun setelahnya, kamu bisa memisahkannya per triwulan. Apa saja yang ada dalam spreadsheet proyeksi penjualan? Idealnya, proyeksimu mencakup 4 kolom yang dibagi menjadi potensi penjualan per unit, harga per unit, potensi pendapatan penjualan sama dengan jumlah penjualan unit dikali harga, biaya per unit, harga pokok penjualan sama dengan jumlah unit terjual dikali biaya per unit.
Dengan menghitung hal-hal di atas, kamu kemudian bisa memperkirakan laba kotor, yakni total potensi pendapatan penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Yang kedua ada buat budget pengeluaran. Contoh financial plan yang tepat dalam bisnis yakni berisi budget pengeluaran perusahaan dengan membuat perkiraan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan. Perencanaan keuangan usaha kamu pun akan lebih terarah. Kamu bisa membaginya antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan secara konstan seperti uang sewa, gaji karyawan, dan sebagainya. Sementara biaya variabel merupakan pengeluaran yang tidak menentu seperti biaya untuk beriklan dan juga berpromosi. Yang ketiga ada laporan pendapatan. Dalam perencanaan keuangan usaha, laporan pendapatan menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Jadi pastikan kamu menyertakan laporan pendapatan usaha dalam financial plan. Laporan pendapatan menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan bisnismu dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting baik untuk kamu sebagai pemilik bisnis maupun investor yang tertarik pada bisnismu. Dengan adanya laporan pendapatan yang jelas, kamu dan investor bisa mengetahui apakah bisnismu menguntungkan atau tidak. Kamu bisa menghitung laba bersih dengan cara mengurangi laba kotor dengan bunga dan pajak. Kalau biasanya perusahaan besar membuat laporan pendapatan per kuartal, untuk kamu yang baru mulai bisnisnya sebaiknya membuat laporan pendapatan per bulan selama 1 tahun pertama. Keempat, ada perkiraan arus kas. Laporan arus kas ini menunjukkan arus keluar masuknya uang tunai dalam bisnismu. Uang tunai sangat penting untuk memastikan bisnis tetap bisa berjalan dan tidak kekurangan dana. Isi perkiraan arus kas yang mendasar antara lain pendapatan tunai dan pengeluaran tunai. Ingat, hanya catat penghasilan dan pengeluaran tunai saja. Yang kelima ada neraca keuangan. Neraca keuangan pada dasarnya merupakan laporan kekayaan bisnis. Dari neraca keuangan, pengusaha maupun investor dapat menilai kesehatan keuangan suatu bisnis. Seperti perkiraan neraca keuangan meliputi aset, yaitu nilai finansial yang dimiliki perusahaan seperti properti, uang tunai, web jualan online, dan sebagainya. Ada juga liabilitas, yaitu utang kepada kreditor perusahaan. Ada juga ekuitas, selisih antara aset dan liabilitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.